Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Pak Supriyanto di channel Berani Belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3, muatan matematika, bahasa Indonesia, dan SPDP. Sesuai dengan buku siswa kurikulum 2013 halaman 21 sampai dengan 28. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, mari kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Untuk yang non-muslim, menyesuaikan. Mari kita mulai pembelajarannya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menceritakan kembali isi teks bacaan secara lisan dengan lengkap. Siswa dapat mengenal pola irama sebuah lagu dengan tepat dan percaya diri. Siswa dapat menjelaskan cara menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan tepat. Hari ini, rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di rumah makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Ayo membaca, bacalah teks berikut. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Carilah jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Dalam teks hasil teknologi pangan, di sini ada beberapa makanan baru hasil pengolahan menggunakan teknologi pangan. Misalkan pada paragraf yang kedua dapat kita lihat di sini, untuk kacang kedelai diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Nah, ini adalah makanan baru yang dihasilkan dari kacang kedelai. Kemudian ada manisan dan selai, ini dihasilkan dari mangga dan stroberi. Jadi mangga bisa dijadikan manisan, stroberi pun sama. Begitupun bisa dijadikan selai. Kemudian ada bakso, sosis, kornet. Ini dibuat dari daging ya, bisa daging ayam maupun daging sapi. Ayo berlatih, kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Misalkan nomor 1, hasil panennya kacang kedelai. Nah, ini hasil teknologi pangannya berupa tahu. Seperti tadi ya, pada paragraf 2, ini hasil panennya berupa kacang kedelai setelah diolah menggunakan teknologi pangan, menghasilkan makanan baru yaitu tahu, tempe, susu kedelai. Ini terdapat pada paragraf 2 ini. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Kemudian yang kedua, ada juga mangga. Mangga ini bisa dijadikan manisan maupun selai. Untuk yang berikutnya, silakan nanti kamu bisa cari
pada teks ini bisa di paragraf 2 ini ada ya. Kamu lanjutkan nomor berikutnya. Ayo berlatih. Amatilah kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat terbentuk ringkasan. Nah, di sini ada teks hasil teknologi pangan. Di sini sudah tercetak berwarna merah untuk kalimat utamanya. Pada setiap paragraf ada 1, 2, 3. Ada 3 paragraf. Nah, kalimat pertama yang tercetak merah ini merupakan kalimat utama. Misalkan di sini nomor 1, manusia butuh makanan terus-menerus. Ini merupakan kalimat utama pada paragraf 1. Kemudian yang berikutnya, agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Nah, di sini ini pada paragraf kedua. Kemudian yang berikutnya, teknologi pangan penting untuk menghasilkan makanan baru. Ini terdapat pada paragraf ketiga. Ini merupakan kalimat utama paragraf ketiga. Nah, kalimat utama paragraf 1, 2, 3 ini kamu tulis di sini seperti ini. Nah, ini setelah jadi seperti ini yang disebut dengan ringkasan. Jadi ringkasan itu kamu ambil dari dari kalimat utama setiap paragraf, kemudian kamu susun seperti ini. Inilah jadi berbentuk ringkasan. Ayo bernyanyi. Setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru. Ayo kita nyanyi bersama lagu Tukang Sayur karya Ate Mahmud. Masih ingatkah kamu arti dari pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Apakah lagu Tukang Sayur memiliki pola irama yang berbeda? Nyanyikan lagu tersebut secara bergantian dengan orang tuamu. Iringi nyanyian temanmu dengan berbagai gerakan untuk menunjukkan pola irama berbeda. Misalkan saja pola irama 1 diiringi dengan tepuk tangan, pola irama 2 diiringi dengan petikan jari. Pada lirik lagu tersebut, di sini ya, pola irama yang berbeda ditandai dengan gambar alat musik yang berbeda. Ayo mengamati. Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Nah, tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Amati bentuk di bawah ini.
Di sini ada potongan tempe berbentuk persegi, dipotong. Nah, dipotong seperti ini ya. Ada dua bagian. Jadi bentuk yang persegi seperti ini dipotong menjadi dua bagian yang sama, terbentuklah dua segitiga. Nah, kemudian potongan daun pisang pun berbentuk segitiga. Ini juga dibuat sama ya. Jadi potongan daun pisang dan tempe ini setelah dipotong ini juga sama seperti ini bentuknya. Nah, ini tadi potongan tempe yang masih berbentuk persegi, kemudian potongan daun pisang ini berbentuk segitiga. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Ini yang tempe yang awalnya bentuknya persegi, ini juga bisa digunakan sebagai satuan luas. Begitupun untuk potongan daun pisang yang berbentuk segitiga, ini bisa dijadikan sebagai satuan luas. Jadi kalau yang ini satuan luas persegi, sedangkan yang potongan daun pisang satuan luas segitiga. Dua satuan segitiga sama dengan satu satuan persegi. Mari kita buktikan. Ada dua satuan segitiga. Ini yang satu sebelah sini, ini kita putar ya, putar supaya bentuknya seperti ini. Apakah sama dengan satu persegi? Coba kita lihat. Kita taruh di atasnya. Untuk yang segitiga ini juga sama. Nah, ternyata untuk dua segitiga sama dengan satu persegi. Ini tepat menutupi satu persegi. Jadi dua segitiga ini tepat menutupi satu persegi. Berarti dua segitiga ini sama dengan satu persegi. Dua segitiga sama dengan satu persegi. Nah, dua satuan segitiga sama dengan satu satuan persegi. Ayo berlatih, hitunglah luas permukaan bidang berikut. Nah, di sini disajikan ada beberapa bidang yang bentuknya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, silakan nanti coba dihitung untuk yang satu ini berapa satuan persegi. Kita tinggal menghitung seperti ini satu satuan persegi. 1, 2, 3, 4. Tapi di sini ada segitiga 1, 2. Nah, tadi apabila dua segitiga itu sama dengan satu persegi. Dua satuan segitiga ini sama dengan satu satuan persegi. Berarti perseginya sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini jadikan 1, 5. Berarti untuk yang bangun ini ada 5 satuan persegi. Untuk yang ini, dan ini silahkan nanti kamu coba di rumah, kamu tulis hasilnya, kemudian kirimkan ke Pak Guru. Jadi yang ini sudah kita kerjakan bersama. Untuk yang berikutnya nanti silahkan kamu kerjakan di bukumu, kemudian kirimkan hasilnya ke Pak Guru. Terima kasih, demikian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.